Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari jurusan S1 Sistem Informasi kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan aplikasi apotek untuk menyelesaikan proyek akhir dari mata kuliah praktikum struktur data dan algoritma. Next. Di sini sudah terdapat anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Ardi Nugroho, dengan NIM 22105121084. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan oleh Safira Ramadhani dulu. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani dengan NIM 049. Saya Dina Oktaviana dengan NIM 052. Saya Alfred Suprandi dengan NIM 062. Saya Adinda Nazwa Nabila dengan NIM 066. Saya mulai presentasi dengan yang pertama, itu latar belakang. Apotek merupakan tempat yang menyediakan berbagai obat untuk masyarakat. Apotek memiliki peran penting dalam sistem kesehatan karena menyediakan akses yang aman dan terkontrol terhadap obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan dan perawatan kesehatan. Pembuatan struktur data apotek didasarkan pada kebutuhan untuk mengelola informasi dan proses yang terkait dengan operasi apotek. Struktur data ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan dan pengaksesan data yang berkaitan dengan obat-obatan, stok barang, penjualan, resep, dan informasi lainnya yang relevan. Program struktur data yang dibuat ini dibuat agar memudahkan masyarakat yang ingin membeli obat, supaya pembelian dapat dilakukan secara lancar dan efisien. Sistem pembelian obat di apotek yang masih konvensional juga berdampak pada tidak efisiensi pada proses pengolahan data, sehingga sangat dibutuhkan pengolahan data agar data dan sistem pembelian obat dapat terstruktur dengan baik. Baik, selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah. Jadi, yang pertama adalah bagaimana proses penginputan. Sorry. Maaf ya guys. Baik, selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penginputan daftar obat kepada sistem oleh admin atau staf dari apotek. Yang kedua, bagaimana cara mengolah data pemesan obat dari pengunjung apotek secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi dari graf untuk menentukan lokasi apotek terdekat dari lokasi pengunjung saat ini. Oke, kemudian yang ketiga itu tujuan. Oke, tujuan dari pembuatan program ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana proses penginputan daftar obat kepada sistem yang dilakukan oleh admin atau staf dari apotek pada algoritma program apotek. Yang kedua, yaitu mengetahui bagaimana cara mengolah data pemesanan obat pada program yang dilakukan oleh pengunjung secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, yaitu mengetahui bagaimana implementasi dari graf pada program untuk menentukan lokasi apotek terdekat dari lokasi pengunjung saat ini. Selanjutnya ada manfaat dari fitur ini, yaitu pertama proses input untuk mengetahui bagaimana proses penginputan daftar obat kepada sistem yang dilakukan oleh admin atau staf dari apotek pada algoritma program apotek. Kemudian yang kedua, menambah wawasan, itu untuk menambah wawasan mengenai bagaimana cara mengolah data pemesanan obat pada program yang dilakukan oleh pengunjung secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir ada implementasi, yaitu untuk menjabarkan implementasi dari graf untuk menentukan lokasi apotek terdekat dari lokasi pengunjung. Baik, selanjutnya itu ada batasan masalah. Makalah ini memiliki batasan masalah yang meliputi fokus pada perancangan aplikasi apotek dengan menggunakan struktur data seperti linked list, queue, graph, dan algoritma Dijkstra. Makalah ini tidak akan membahas implementasi teknis secara rinci dari struktur data tersebut, namun akan berfokus pada konsep dan penggunaannya dalam perancangan aplikasi apotek. Kemudian selanjutnya ada deskripsi program. Program apotek bertujuan mempermudah pengunjung dan admin atau staf dalam menjalankan bisnis apotek. Fitur program termasuk pemesanan obat dan mencari cabang terdekat berdasarkan lokasi. Selain itu, admin dan atau staf dapat menginput daftar obat, melihat daftar pemesanan obat, dan mengelola antrian pengunjung. Fitur-fitur tersebut menggunakan beberapa fungsi dengan struktur data linked list, queue, graph, dan algoritma Dijkstra. Linked list digunakan untuk menambahkan daftar obat oleh admin atau staf. Queue digunakan untuk mengatur antrian pengunjung, dan obat menggunakan konsep first in, first out. DQ digunakan untuk menghapus antrean. Terakhir, graf dan algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jarak terpendek dari kelurahan ke apotek. Hasilnya digunakan untuk menentukan apotek terdekat untuk setiap kelurahan. Selanjutnya adalah mengenai struktur data. Yang pertama ada struktur data linked list. Nah, linked list ini digunakan untuk menyimpan data obat pada fungsi tambah obat. Kemudian linked list ini juga merupakan struktur data linear yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung. Dari setiap simpul ini
akan mempresentasikan sebuah obat dengan informasi seperti ID obat, nama obat, harga, stok, dan juga pointer next yang menunjukkan ke simbol berikutnya. Ketika fungsi tambah obat ini dipanggil, maka nanti sebuah simbol baru akan dibuat untuk menyimpan informasi obat tersebut. Jika link listnya kosong, simbol tersebut menjadi kepala dari link list. Jika tidak, simbol akan ditambahkan di akhir link list dengan mengikuti alur simbol-simbol yang ada. Yang kedua itu ada queue atau antrian. Nah, queue ini digunakan dalam implementasi pada fungsi enqueue dan juga dequeue. Queue ini merupakan struktur data linear yang mengikuti prinsip first in first out, dan antrian ini juga digunakan untuk menyimpan informasi pesanan obat pelanggan. Dari setiap elemen antrian dalam kode program itu direpresentasikan sebagai simpul dalam queue. Nanti setiap simpul ini akan memiliki informasi seperti nomor antrian, nama pelanggan, nama obat, harga, jumlah obat, dan juga pointer next yang menunjukkan ke simpul berikutnya. Dari fungsi enqueue ini juga digunakan untuk menambahkan pesanan pelanggan ke dalam antrian. Sementara untuk dequeue itu untuk menghapus pesanan pelanggan yang sudah selesai dilayani dalam antrian. Kemudian ada graph dan juga algoritma Dijkstra. Nah, graph ini digunakan untuk implementasi algoritma Dijkstra untuk mencari jarak terdekat antara kelurahan dengan apotek-apotek terdekat. Graph dalam kode program ini direpresentasikan sebagai matriks ketetanggaan graph. Dari setiap elemen dalam matriks graph ini menunjukkan jarak antara dua kelurahan atau apotek. Graph ini merupakan graph berarah dan terhubung, dan algoritma Dijkstra ini dijalankan pada graph ini untuk mencari jarak terpendek dari kelurahan yang dipilih ke semua apotek yang ada. Nanti hasilnya itu digunakan untuk menentukan apotek terdekat untuk setiap kelurahan. Kemudian berikutnya yaitu fitur program. Dalam proyek kali ini kita menggunakan 7 fitur program. Yang pertama itu ada input obat, di mana input obat ini dikhususkan untuk admin. Nah, jadi input obat ini adalah fitur input untuk memungkinkan admin untuk memasukkan obat-obatan yang dijual. Admin dapat memilih opsi 1 input obat untuk memasukkan informasi obat seperti ID, nama, harga, dan stok. Informasi obat akan terdaftar menggunakan link list. Yang kedua yaitu kembali ke menu utama, itu mengarahkan kembali ke menu utama. Yang kedua itu lihat daftar obat khusus untuk admin. Fitur ini menampilkan daftar obat yang dijual di apotek. Daftar obat ini mencakup ID obat, nama obat, harga, dan juga stok. Fitur ini memudahkan admin untuk melakukan stok of name dan juga pengendalian terhadap obat-obatan yang dijual. Kemudian yang ketiga yaitu order obat. Nah, untuk order obat ini pengunjung dapat membeli obat sesuai dengan keinginan. Ya, yang pertama itu ada opsi 1 yaitu input nama obat, dan kedua itu kembali ke menu utama. Nah, pengunjung dapat melihat daftar obat yang dijual beserta informasi ID, nama, harga, dan juga stok. Setelah mengisi data seperti nama pengunjung, obat yang ingin dibeli, dan jumlahnya, pengunjung akan dimasukkan ke antrian untuk diproses oleh admin apotek. Yang keempat yaitu lihat antrian khusus untuk admin. Fitur ini menampilkan urutan antrian pembelian obat pengunjung. Pengunjung dapat melihat apakah pembelian mereka sudah diproses atau masih dalam daftar antrian. Bisa selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu hapus antrian khusus untuk admin. Fitur hapus antrian ini digunakan setelah transaksi pembelian obat selesai. Dengan memilih fitur ini, antrian pertama dihapus dan antrian berikutnya ditampilkan. Kemudian yang ke-6 yaitu lihat lokasi apotek terdekat. Fitur ini memungkinkan pengunjung melihat apotek terdekat dari lokasi mereka. Pengunjung dapat memilih kelurahan dan melihat pilihan apotek beserta jaraknya dalam kelurahan tersebut. Yang terakhir atau 7 yaitu keluar. Fitur keluar memungkinkan pengunjung untuk keluar dari fitur pembelian obat. Pengunjung dapat memilih opsi ini jika tidak ingin melakukan pembelian atau jika pembelian telah selesai. Kesimpulan dari semuanya adalah yaitu apotek memiliki peran penting dalam sistem kesehatan karena menyediakan akses yang aman dan terkontrol terhadap obat-obatan yang digunakan. Sehingga perlu adanya pembuatan program apotek untuk mengontrol aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pengunjung dan memiliki manfaat untuk pihak apotek dalam melakukan pengawasan. Program apotek ini dibuat dengan memiliki berbagai fitur yang menarik dan memiliki manfaat yang optimal guna menunjang proses pembelian obat. Penggunaan berbagai metode pemrograman seperti linked list, queue, graph, dan algoritma Dijkstra menjadi bagian dari program apotek ini agar berfungsi dengan baik. Demikian program apotek ini dibuat dengan sedemikian rupa dengan harapan dapat membantu pengunjung membeli obat dan bertransaksi, dan juga memudahkan pihak admin apotek dalam melakukan kontrol internal obat yang dijual. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selanjutnya ini adalah flowchart dari fitur dari apotek. Jadi ini adalah gambaran besarnya dari flowchart dari fitur apoteknya. Oke, kemudian kita mungkin akan merinci lebih lanjut. Oke, jadi di dalam sistem apotek ini terdapat
beberapa variabel, yaitu ada string nama atau nama dan juga nama obat. Kemudian ada integer, ada stok, ID, harga, jumlah. Terus kemudian ada integer lagi, itu menu, data obat, order obat, dan juga kelurahan. Dan di sini kita akan menggunakan fungsi loop karena kita akan melakukan pengulangan di saat kita sebelum kita ingin keluar gitu. Jadi kita bisa mengulanginya secara terus-menerus. Oke. Dan kemudian selanjutnya di sini di dalam menu utama ini kita akan diperlihatkan yang pertama, yaitu output pertama, yaitu kita akan melihat mencetak, yaitu input. Ada input menunya, itu ada input data obat, kemudian ada lihat daftar obat, kemudian ada order obat, kemudian ada lihat antrian, yang kelima yaitu hapus antrian, yang keenam lihat upload lokasi upload terdekat, yang satu jadi keluar. Dan kita bisa memilih menu yang diinginkan. Ada menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5, dan juga menu 6. Jika kita memilih nomor 7, maka akan keluar dari program tersebut. Yang pertama yaitu kita akan jika memilih menu 1. Jika true, maka kita akan disuruh untuk menginput data obat, di mana kita disuruh dipilih kembali apakah kita ingin menginput obat atau tidak. Jika kita memilih nomor 1, maka kita akan menginput obat tersebut. Jadi kita akan masukkan ID obat, kemudian kita akan memasukkan nama obat, kemudian kita akan masukkan harga obat dan juga stoknya. Dan kita akan mengulangi kembali ke fase awal, yaitu pada menu utama. Kemudian jika kita memilih yang kedua, maka kita akan mengeluarkan output, yaitu yang kedua itu daftar obat, di mana kita bisa melihat apa saja daftar obatnya, kemudian ID-nya, nama obat, harga, dan juga stok. Kemudian akan kembali ke menu utama. Nah, kemudian kita akan memilih yang ketiga, yaitu order obat. Di sini kita akan mengorder obat, di mana jika kita memilih 1 gitu ya, maka kita akan memasukkan nama, kemudian input nama obatnya, kita masukkan jumlah. Dan untuk jumlah stoknya akan dikurangi berdasarkan jumlah kita pesan. Jadi jumlah stok yang terbaru adalah stok yang lama dikurangi jumlah yang kita pesan. Kemudian kita akan kembali ke menu utama. Kemudian jika kita memilih keempat, maka akan masuk ke dalam queue, di mana akan mengeluarkan output berupa antrian customer ke berapa, ke 1, 2, 3, dan juga lain sebagainya, berdasarkan antrian tersebut. Kemudian kita akan kembali lagi ke menu utama, dan jika kita memilih yang kelima, maka kita akan melakukan penghapusan antrian, di mana jika kita memilih nomor 5, maka kita akan mengeluarkan output berupa pembeli dengan antrian sekian telah selesai, dan antriannya akan terhapus. Kemudian pilihannya yaitu yang ke-6, di mana jika kita pilih nomor 6 akan menampilkan daftar kelurahan, ada Kelurahan Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, Pangkalan Jati Baru, kemudian ada Limo, Krukut, Pondok Labu, dan kita disuruh untuk menginput kelurahan yang kita mau. Jika kita memilih 1, maka yang keluar yaitu daftar apotek beserta jaraknya, seperti ini. Dan kemudian jika kita memilih 2 akan mengeluarkan output seperti ini. Ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, sama seperti sebelumnya, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian jika kita memilih 3 sama seperti sebelum-sebelumnya, ada apotek 1 jarak berapa, 2, 4, 5, 6, dan juga 7. Nah, jika kita pilih pilihan keempat, maka akan melakukan output yang sama seperti sebelumnya, dan juga selanjutnya sama seperti sebelumnya. Jika kita pilih 5, 6, atau 7. Nah, jika kita pilih 7, maka kita akan sama seperti sebelumnya, dan jika kita tidak memilih 7 selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka akan mengeluarkan output yang berupa nomor kelurahan tidak valid. Dan kembali lagi ke menu utama. Nah, jika di menu utama kita memilih nomor 7, artinya jika kita di menu utama kita akan memilih nomor 7, maka program ini akan keluar dari loop, dan juga program akan berhenti berjalan, dan juga akan mengeluarkan output yang berupa outputnya yaitu terima kasih dan sampai jumpa kembali, dan juga program telah selesai. Dan seperti itu flowchart dari program dari Apotik. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk running program yang telah kami buat. Seperti yang tadi dijelaskan pada teori maupun flowchart-nya, di sini ada 7 menu utama dari Apotik. Yang pertama yaitu input data obat, dan kita akan mulai running program ini dari yang nomor 1. Jadi, ketika dipilih 1, maka akan keluar menu input data obat yang terdiri dari yang pertama itu input obat, dan yang kedua itu kembali ke menu utama.
Kemudian ketika dipilih menu 1, kita akan diminta untuk memasukkan ID obat, yaitu misalnya 345, kemudian nama obatnya juga dimasukkan, misalnya klorofil, dan harga obatnya juga di-input, misalnya 20.000. Untuk stoknya juga di-input karena ini berkaitan dengan pengurangan stoknya jika ada yang mengorder obat tersebut. Dan jika sudah dimasukkan semua datanya, maka nanti akan keluar message berupa obat berhasil ditambahkan. Kemudian selanjutnya adalah menu kedua, yaitu menu lihat daftar obat. Menu ini dikhususkan untuk admin dari apotek. Kemudian jika pilih menu 2, akan keluar dari daftar-daftar obat yang tersedia di apotek. Seperti tadi sudah ditambahkan obat baru, yaitu obat dengan nama klorofil dengan ID 345 dengan harga 20.000 dan dengan stoknya 20. Setelah itu akan kembali lagi ke menu utama. Oke, kemudian yang ketiga itu order obat. Di sini kita akan melakukan pemesanan obat bagi pelanggan yang ingin memesan. Di sini terdapat pilihan, jika kita memilih nomor 1, maka kita akan disuruh untuk menginput nama obat. Di sini tersedia beberapa list dari obat yang tersedia, yang terdiri dari ID, nama, harga, dan juga stok. Nah, misalnya para pelanggan ingin memesan obat, kita akan memasukkan nama terlebih dahulu, yaitu namanya Ardian. Kemudian kita memilih nama obat yang tersedia di dalam listnya yaitu paracetamol. Kemudian kita masukkan jumlah obat yang dipesan, yaitu jumlahnya 5. Kemudian jika ingin melihat jumlah sisa stok yang tersedia, maka kita akan bisa melihat stoknya, di mana stok yang sekarang itu berubah. Yang tadi sebelumnya 50 karena telah dipesan oleh Ardian, maka jumlah stok dari paracetamol berkurang 5 menjadi 45. Kemudian untuk melihat antrian yang tersedia, mungkin kita bisa melihat queue-nya terlebih dahulu. Nah, jadi bisa dilihat Sabar. kalau Tadi order obatnya 2 kali, lihat antreannya gue. sorry. Ulang lagi atau gimana? Mau Ulang bagian gue deh. di-cut aja nggak lu order obat lagi gitu? Oh ya ya gua kata. Oke, kemudian kita ingin uh, bisa kita ingin melihat queue-nya gitu ya. Kita memesan kita order obat lagi gitu ya. Dalam sama seperti sebelumnya, kita akan terdapat list obat, kemudian kita masukkan nama, terus kemudian masukkan nama obat dan juga stoknya. Nah, tujuan untuk bisa melihat antrian. Setelah itu masuk ke menu selanjutnya, itu menu lihat antrian. Ini juga menunya khusus untuk admin. Jika memilih menu nomor 4, akan terlihat antrian dari customer-customer yang ada yang menunggu di apotek untuk memesan obat. Itu yang pertama tadi ada antrian pertama, yaitu Ardian. Customer pertama itu Ardian, itu antrian customer kedua itu dengan nama Alverly. Oke, lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu kelima, yaitu hapus antrian. Nah, jadi pada menu ini emang khusus untuk admin. Jadi apabila pengunjung yang pertama telah selesai melakukan transaksi obat, maka akan dihapus pada list antrian dan akan ditampilkan list antrian yang berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pembeli, yaitu melihat lokasi apotek terdekat. Di fitur ini, pembeli dapat melihat lokasi apotek terdekat dari kelurahan yang mereka input. Seperti contoh di sini saya akan menginput 1 untuk kelurahan Cinere, maka akan menampilkan apotek yang paling terdekat dari kelurahan Cinere ini. Kemudian yang terakhir yaitu fitur keluar, yaitu ketika pembeli atau admin sudah ingin keluar dari program tersebut, maka programnya akan keluar dan akan menampilkan pesan terima kasih, sampai jumpa. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.